الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahul ladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Allahul ladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Asbahna wa amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasuluhu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang sepatutnya kita ungkapkan pada siang hari ini adalah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat. Iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan.
Sehingga sampai saat ini kita bisa menghadiri, kita bisa datang sama-sama di Baitullah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ini merupakan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk senantiasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan hidup kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing kita, yang menuntun kita dan memberikan contoh dan panutan dalam kehidupan ini, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati bagaimana indahnya hidup dalam berislam. Selanjutnya jamaah yang salat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan bahwa marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah menjalankan dan mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, serta istiqomah dan sungguh-sungguh meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan bekal takwalah bekal yang paling utama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penganut agama di dunia ini pasti mempunyai kitab yang kemudian dianggapnya sebagai kitab suci. Orang yang beragama Hindu punya kitab yang namanya Wed. Orang yang beragama Buddha, maka agama Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai kitab yang namanya Injil. Konghucu mempunyai kitab yang namanya Tao Te Ching. Sementara Majusi punya kitab yang namanya Zen Avesta. Sementara kita sebagai umat Islam diberikan kitab yang mulia, kitab yang kita anggap sebagai kitab suci, yakni Al-Quranul Karim. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang sudah sampai hari? Oleh sebab itu, ada beberapa indikator atau ada beberapa alasan kenapa Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab suci karena terbebas dari interpretasi manusia. Baik isi maupun redaksi itu merupakan produk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Al-Quran sebagai kitab yang suci karena sampai hari ini tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran dan semisal daripada Al-Quran. Kitab dinamakan kitab suci bila bersih dan bebas dari investasi dan intervensi manusia. Jamaah salat Jumat yang salat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sejak 14 abad tahun yang lalu sudah menantang umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi." Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengan Al-Quran. Ternyata manusia pada saat itu tidak ada satupun orang mampu membuat semisal daripada Al-Quran meskipun satu surah. Di satu ayat berikut, kalau tidak mampu hanya seorang diri atau sendiri membuat semisal dengan Al-Quran, wada'u syuhada'akum, maka ajaklah teman-teman
ada satupun orang yang bisa membuat satu surah seperti dengan Al-Quran. Jemaah salat Jumat yang salat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci karena sesuai dengan fitrah manusia. Sebuah kitab bisa dikatakan suci bila ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Misalkan seorang laki-laki normalnya suka dengan lawan jenis, dalam hal ini perempuan. Bila ada kitab suci yang melarang untuk melangsungkan perkawinan, maka kesuciannya telah diragukan. Sama sekalian. Secara fitrah manusia perlu yang namanya makan dan minum. Kalau ada sebuah kitab yang kemudian memerintahkan untuk puasa siang dan malam, maka ini bertentangan dengan manusia yang sejatinya butuh makan dan minum. Maka tidak dilakukan lagi. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita karena tidak merupakan. Jemaah yang telah dirahmati yang ketiga, karena isi tidak kontroversi atau tidak saling bertentangan dengan satu atau ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Ketika di ayat mengatakan bahwa Allah itu Esa, dan apabila ada di ayat lainnya mengatakan bahwa ada Allah selain, bahwa Allah lebih daripada satu, maka ini bertentangan dengan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Sekali Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah haram, maka itu adalah perkara yang haram. Sekali Al-Quran mengatakan bahwa ini adalah perkara yang halal, maka ini adalah perkara yang halal. Artinya tidak saling bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Jamaah salat Jumat yang salat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga mungkin alasan yang kemudian kita meyakini Al-Quran sebagai kitab yang suci. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran yang kemudian kita anggap sebagai kitab yang suci? Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu dhaqahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka dia akan mendorongnya ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, dia akan mendorongnya ke dalam neraka. Jamaah salat Jumat yang salat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira Al-Quran yang kita anggap sebagai kitab yang suci dalam kehidupan kita, apa atau sebaliknya menjadi? Logikanya, bila Al-Quran menjadi imam buat kita, berada bagian terdepan, maka yang ada perintah daripada Al-Quran. Bila Al-Quran mengatakan takbir, maka makmum ikut takbir. Bila Al-Quran mengatakan bahwa kita ruku, maka makmum ikut ruku. Bila Al-Quran mengatakan sujud, maka kita sebagai makmum ikut bersujud. Terjemah dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika Al-Quran mengatakan bahwa ini adalah perkara yang haram, maka jangan menghalalkan. Sebaliknya, ketika Al-Quran mengatakan bahwa ini adalah perkara yang halal, maka jangan coba-coba mengharamkan. Ketika Al-Quran memerintahkan untuk kita ke barat, jangan berlawan arah, kita ke timur. Jemaah salat Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah mengingatkan terhadap kita, man qara'a Qur'ana fastasarahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Kalau kita renungi hadis ini, untuk beriman kepada Al-Quran, maka ada 3 jalan utama yang kemudian harus kita lakukan ketika kita mengimani daripada Al-Quran. Yang pertama adalah mangqara, menanamkan kegemaran dan kecintaan kita membaca Al-Quran. Al-Quran akan asing, Al-Quran akan aneh pada diri kita manakala kita tidak pernah membacanya. Remaja akhir ini lebih banyak mendengarkan lantunan daripada musik-musik dibandingkan dengan mendengarkan daripada Al-Quran, apalagi yang kemudian membacanya. Mudah-mudahan di antara remaja kita tidak termasuk orang yang lebih banyak berinteraksi yang lainnya daripada Al-Quran. Boleh kita mencintai yang namanya musik, akan tetapi jangan melebihi kecintaan kita kepada Al-Quran. Sebaliknya kenyataannya, banyak orang tua yang kemudian lebih khawatir bila anak keturunannya buta huruf Latin daripada buta huruf hijaiyah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, tanamkan kegemaran kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, memperhatikan atau memahami isi daripada Al-Quran. Kita penting untuk kemudian memahami daripada isi Al-Quran. Dan untuk dapat memahami isi daripada Al-Quran, maka perlu kita bertanya kepada ahlinya, seorang alim ulama. Oleh sebab itu akhir-akhir ini mungkin lebih utama kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian majelis taklim untuk memperdalam dalam rangka memahami isi daripada Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Al-Quran tidak akan membawa keberkahan manakala jika tidak mengamalkan. Bahkan terkadang kita lebih condong mengutamakan pikiran kita, kemauan diri kita, daripada menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Auzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, mudah-mudahan di antara kita senantiasa ahli Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, berusaha memahami isi daripada Al-Quran, dan kemudian untuk menambah keberkahan, kita berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian mengamalkan daripada Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengimani Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita bekerja sama bahu-membahu untuk mengimani Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, serta mengawal keluhuran daripada kesucian Al-Quran, yang atas dasar tuntunannya kita hidup dan untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya yang akan kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala ta'ala azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ja'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basrina. La ilaha illa anta. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal qala wal waba wal fahsya wal munkar wasiyuf al mukhtalifat wasyada'id al mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.